Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reja Rastia. NPM saya 10 12 16 14. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 6. Nah, materinya yang saya pelajari itu diantaranya ada Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran, yang kedua nama-nama Al-Quran, yang ketiga konsekuensi iman kepada Al-Quran, yang keempat bahaya melupakan Al-Quran, yang kelima, syarat mendapat manfaat Al-Quran. Dan yang terakhir, syurutul intifa bil Quran atau syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu Marifatul Quran. Yang mana Al-Quran secara terminologi, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mazhab itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya dianggap ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu materi selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang nama-nama Al-Quran. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada Al-Furqan atau pembeda. Karena Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan, sebagaimana Allah menyebut nama-nama ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang haram dan yang halal, yang benar dan yang salah. Jadi kita bisa tahu apa saja yang diridhoi Allah dan tidak diridhoinya. Nah, yang kedua ada Al-Jikri atau pemberi peringatan. Ayat ini memberi jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Selain itu, Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah serta meningkatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tanpa anugerah Allah SWT berupa peringatan-peringatan, maka manusia akan terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 9. Lalu di poin ketiga ada mau'izah dan syifa atau nasihat dan obat. Manusia mempunyai tabiat yang mudah lupa dan sulit istiqomah sehingga membutuhkan nasihat Al-Quran. Al-Quran menjadi penasihat kita semua untuk konsisten melakukan kebaikan. Al-Quran juga membersihkan hal-hal buruk yang bersemayam di dalam diri, mengobati penyakit-penyakit rohani melalui perantaranya. Rahmat Allah tercurah untuk kita seperti firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Lalu di poin keempat ada Basyro atau kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Ialah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Dia menyediakan surga yang kenikmatannya tiada terkira untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menerangkan hal ini dalam Quran Surat An-Nahl ayat 102. Lalu yang terakhir ada Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi sebaik-baiknya petunjuk. Allah mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan setiap makhluk ciptaannya. Menentukan hal terbaik untuk kita, ketentuan-ketentuan itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Sebagai kitab suci yang selalu terjaga keautentikannya. Allah menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup dan menyikapi kehidupan, sehingga setiap orang beriman tidak perlu khawatir selama mereka dalam batasan petunjuknya. Materi yang selanjutnya adalah konsekuensi iman terhadap Al-Quran, yang mana iman terhadap Al-Quran adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Dan iman itu lawan dari kufur. Selain orang mukmin adalah orang kafir secara pasti, tidak ada setengah mukmin dan setengah kafir. Dan iman terhadap Al-Quran itu tidak boleh sebagian-sebagian. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 150-152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Materi yang keempat yaitu tentang bahaya melupakan Al-Quran. Tentunya kita tahu bahwa manfaat Al-Quran bagi umat manusia sangat besar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah dilupakan bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Akibatnya umat muslim
menghadapi masalah yang tiada habis-habisnya. Terdapat 10 golongan dalam bahaya melupakan Al-Quran ini. Yang pertama ada dolalul mubin atau kesesatan yang nyata. Yang kedua ada doikun harajun atau sempit dada. Yang ketiga maisyatun dankun atau kehidupan serba sulit. Yang keempat umyul basiro atau butanya mata hati. Yang kelima qaswatul kolbi atau kekerasan hati. Yang keenam dulmun wazulun, kegelapan dan kehinaan. Yang ketujuh saubatus syaiton atau menjadi teman syaitan. Yang kedelapan anisyan atau lupa diri. Yang kesembilan al-pusyuku atau munculnya kepasikan-kepasikan. Dan yang terakhir adalah anifak atau kemunafikan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu dalam Al-Fawaid mengatakan bahwa kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran apabila terpenuhi hal sebagai berikut, yaitu memberi pengaruh terhadap Al-Quran itu sendiri, tempat yang menerimanya yaitu hati yang hidup, dan tiada hal yang menghalangi. Ada 5 poin yang akan saya bahas terkait syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama yaitu bersikap sopan terhadap Al-Quran. Hal ini diwujudkan dengan niat yang baik, kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati, mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkannya. Yang kedua ada talaki dengan sebaik-baiknya, yaitu hal ini dilakukan dengan hati yang khusyuk, takjim atau pengagungan, dan semangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Yang ketiga ada memperhatikan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk meridhoi ridho Allah. Yang ketiga yaitu memperhatikan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk menuju ridho Allah, untuk membentuk kepribadian yang islami, memandu umat manusia, dan membentuk masyarakat yang islami. Yang keempat ada mengikuti cara interaksi para sahabat Rasul dengan Al-Quran. Yang poin pertama ada pandangan yang menyeluruh. Yang kedua memasuki Al-Quran tanpa membawa persepsi, pemahaman, dan keyakinan masa lalu. Yang ketiga kepercayaan mutlak kepada Al-Quran. Dan yang terakhir merasakan bahwa ayatnya yang dibaca atau didengar itu ditujukan kepadanya. Dan poin terakhir adalah tiada penghalang. Hal yang menghalangi terjadinya pengaruh Al-Quran secara efektif adalah kesibukan hati dengan urusan lain, ketidakpahamannya terhadap makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang dibaca atau didengar, dan ketika ia berpaling kepada selain Al-Quran. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang syurutul intifa bil Quran atau syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada beradab dengan Al-Quran. Pertama tentu kita harus memiliki adab yang baik dengan Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, bukan ucapan yang sembarangan, dan membaca Al-Quran hakikatnya adalah berbicara dengan Allah. Yang kedua ada niat yang baik. Ini menjadi syarat diterimanya semua ibadah. Ikhlas, mulailah membaca dan mempelajari Al-Quran dengan niat karena Allah semata. Mencari pahala dari Allah, bukan pujian manusia. Selalu ingat satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharapkan syafaat dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, suci hati dan jasad. Agar hati kita bersih dari segala godaan syaitan, maka bacalah ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kemudian badan, pakaian, dan tempat membaca kita pun mesti bersih dari najis. Dan kondisi kita pun sebaiknya bersih dari hadas kecil ataupun besar, dengan cara berwudu. Dan poin keempat yaitu mengkonsentrasikan diri sibuk dengannya. Tidak melakukan kesibukan lain selain menyibukkan diri dengan Al-Quran ketika membacanya. Tangan tidak melakukan gerakan-gerakan misalnya sambil memainkan benda-benda. Hati manusia hanya mampu mengontrol satu saja, tidak bisa dua. Menyibukkan diri dengan aktivitas lain akan mengganggu konsentrasi kita. Dan poin terakhir yaitu mengkonsentrasikan pikiran dengan Al-Quran. Selain aktivitas lain sebelum membaca Al-Quran, agar saat membacanya pikiran kita sudah bersih, jangan disibukkan dengan selalu melihat jam seakan kita tidak betah berlama-lama dengan Al-Quran. Kita harus berupaya mencermati dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni mentadaburinya dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.